Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Teman-teman yang disayangi Tuhan, itu tadi kata-kata Yesus kepada seorang yang amat baik. Mimpinya adalah memperoleh hidup yang kekal. Untuk itu, sejak masa mudanya, dia telah menuruti 10 perintah Allah. Maka Yesus bilang kalau dia masih punya satu kekurangan. Dan dari reaksinya terhadap perkataan Yesus, kita tahu apa kekurangannya. Teman-teman yang terberkati, memperoleh hidup yang kekal bukan perkara melaksanakan hukum atau perintah. Kehidupan kekal semata-mata rahmat dari Tuhan yang Dia berikan kepada kita karena cintanya yang besar, karena kerahiman dan belas kasihannya kepada kita. Maka sesungguhnya bisa dikatakan gak ada syarat bagi kita untuk masuk ke hidup yang kekal. Kalaupun ada hal yang semacam syarat, itu lebih karena karakteristik atau sifat dari cinta atau kasih itu sendiri. Teman sahabat Yesus, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus mengatakan bahwa cinta hanya bisa dibalas dengan cinta. Dengan begitu kita bisa mengerti kalau cinta Tuhan pun hanya bisa dibalas dengan cinta. Kita bisa masuk ke dalam hidup yang kekal hanya kalau kita menerima cinta Tuhan dan membalasnya juga dengan cinta kita. Singkatnya, kita harus mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan mencintai Dia di atas segalanya. Kita masuk ke hidup yang kekal bukan karena melaksanakan hukum saja. Melaksanakan hukum tanpa cinta kepada Tuhan bukanlah tanggapan yang memadai atas cinta Tuhan kepada kita. Teman-teman kekasih Allah, Santo Albertus dari Trapani, salah satu orang kudus Karmel yang kita hormati hari ini, kiranya menjadi contoh pribadi yang mampu menanggapi kasih Tuhan secara memadai. Seperti orang tadi, Santo Albertus juga menuruti perintah Tuhan dengan baik. Bedanya ialah bahwa cintanya kepada Tuhan nampak amat jelas. Dia bukan saja nggak melekat pada harta keluarganya yang memang kaya raya. Sejak masa mudanya, dia sudah punya keinginan besar masuk biara Karmel dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Karena cintanya yang besar, dia dianugerahi Tuhan kemampuan berkhotbah yang memikat hati banyak orang, meski tanpa pendidikan yang tinggi. Dia pun dipakai Tuhan untuk mengerjakan banyak mukjizat untuk memperkuat iman umat yang dilayaninya. Karena cintanya kepada Tuhan, Santo Albertus memperoleh harta di surga.